Kelihatan sekali bahwa Ten Hag itu memang membaca permainan lawan. Kalau saya melihat sebenarnya nggak jelek gitu loh. Cuma kadang-kadang dia tuh error. Arteta itu kan mantan anak buahnya Pep. Muridnya Pep. Di babak kedua, ilmu dari Pep itu mungkin ada yang belum diturunkan ke Arteta. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar bersama Cak Niko dan juga Bangsat. Oke, kita pastinya akan membahas seputar sepak bola yang ditunggu-tunggu sama teman nobar. Kali ini kita akan membahas preview Game Week 23 ya. Ada beberapa yang kemarin kita belum sempat bahas waktu kita di Posong. Betul. Kita sekarang pulang lagi ke kota Kretek. Habis itu kita akan bahas apa lagi nanti, surprise pastinya. Kita langsung ke poin pertama deh Bang. Manchester United berhasil menang 2-0 di kandang Leeds ya Bang. Betul sekali. Itu sepanjang babak pertama, terus menit ke-60 akhirnya seorang Ten Hag mengeluarkan jurusnya. Akhirnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang kan imbang sempat 2-2 ya Bang. Akhirnya berhasil menang 2-0 walaupun memang permainannya kurang bagus sih menurut saya. Ya, kalau menurut saya, jadi Ten Hag itu pelatih yang memang sangat tegas, sangat disiplin terhadap para pemainnya. Oke. Di sini kita bisa melihat dari formasi yang line up awal, kan? Oke. Di line up awal kita lihat di belakang Harry Maguire ya sama Luxo, kan? Oke. Nah, di luar pakem ini. Betul. Padahal di pertandingan sebelumnya yang juga lawan Leeds, di center back ada Varane sama Martinez. Ya. Nah, ini mungkin kalau saya melihat, jadi gini, Ten Hag itu tidak pernah menganakmaskan para pemainnya. Siapapun itu. Oke. Jadi ketika pemainnya itu melakukan kesalahan di pertandingan, konsekuensinya bisa banyak. Salah satunya mungkin tidak dimainkan lagi di pertandingan berikutnya. Atau mungkin dari line up taruh di substitution ya, ya cadangan ya. Betul. Jadi di sini Harry Maguire sama Luxo tampil di 11 pertama dia di center back. Kemudian juga di sebelah kanan Dalot, sebelah kiri Malaysia. Ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk lini tengah, Sabitzer sama Fred masih seperti di pertandingan pertama. Karena memang kekurangan. Iya, karena memang sudah tidak ada lagi pemain di posisi itu. Betul. Nah, yang cukup cukup menarik di sini. Jadi ketika Luxo berpasangan sama Maguire di babak pertama, jadi kelihatan sekali kalau Harry Maguire itu memang masih kikuk ya. Beberapa kali membuat salah back pass kena pemain lawan, juga cukup membahayakan. Untungnya De Gea bermain cukup apik kemarin, seperti biasanya. Nah, kemudian setelah permain yang kurang bagus di babak pertama, Ten Hag kemudian mengeluarkan jurusnya. Ya. Itu jurus apa ya? Dia mengeluarkan jurusnya. Cepat sekali ya Bang, maksudnya dua pergantian pemain. Betul. Di situ. Tyrell Malaysia diganti. Diganti sama Martinez. Terus ada Wan-Bissaka juga ya. Kemudian Garnacho dulu itu ya? Bukan, Garnacho dulu. Garnacho ganti Sancho di sini. Nah, melihat dari pergantian itu, ini kelihatan sekali bahwa Ten Hag itu memang membaca permainan lawan. Jadi ketika sisi sebelah kiri sebelumnya yang diisi sama Marcus Rashford, kemudian Tyrell Malaysia itu sangat kesulitan ketika berhadapan sama Ayling. Wah, itu gila-gilaan tuh. Iya, Ayling, betul. Susah banget ditembus itu. Susah sekali ditembus Ayling itu. Kemudian akhirnya setelah tahu Ayling sudah ditembus, Ten Hag
Kemudian mengganti Malaysia dengan Luxor. Luxor yang sebelum di tengah Betul. digeser ke kiri. Kemudian Rashford ditaruh di depan. Garnacho yang menggantikan Sancho Betul. Kiri. di sayap kiri. Kemudian Bruno agak ke kanan. Weghorst. Weghorst mundur ke belakang. Di belakangnya Sancho, di belakang Rashford ya. Second striker. Nomor 10. Nomor 10 di situ dia. Bisa Dari ya, Bang? Weghorst dari apa namanya? Taktik itu Nah, kemudian kelihatan permainan MU. Ayling yang awalnya susah ditembus, kemudian digantikan dengan Garnacho yang di sisi kiri. Diam dengan kecepatan-kecepatannya dan skillnya cukup menyusahkan Ayling. Apalagi ditunjang sama Luxor. di posisi aslinya kan. Iya, di posisi aslinya. Luxor yang bagus dalam menyerang, overlappingnya bagus, crossingnya juga bagus. Akhirnya benar-benar membuktikan ketika Sabitzer dari sebelah kanan memberikan umpan silang, umpan pengalihan ke kiri, diterima Luxor, kemudian Luxor dengan dribbling sebentar, di crossing, dan Rashford yang memang benar-benar bermain bagus di paruh musim ini, langsung menyambut dengan sundulan dan gol. Belum sempat di VAR ya? Ya sempat di VAR kan, dicek kembali offset apa enggak. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa taktik dari Ten Hag itu benar-benar membaca permainan dari lawan. Berarti dia itu benar-benar memperhatikan bagaimana lawan bermain, bagaimana strategi lawan. Kita nggak melihat Leeds-nya itu jelek juga. Jadi Leeds memang benar-benar bagus. Betul. Seperti di pertandingan pertama, dia cukup menyusahkan MU karena juga pertahanan MU yang kurang begitu rapi sebenarnya di awal-awal. Kemudian juga Fred yang di babak pertama bermain cukup buruk sekali. Riskan Riskan sekali. Dapat bola sering lepas. Jadi gitu. memang karena pressing dari pemain Leeds yang cukup tinggi, sehingga untuk balik badan aja dia susah. Sabitzer, Fred ketika dapat bola langsung dipres, sehingga memang kesulitan untuk mengalirkan gitu ya, Bang? back pass lagi ke belakang gitu. Apalagi dengan skill Fred yang seperti itu. Iya. Sabitzer sebenarnya sudah cukup lumayan lah. Bagus. Ya, sudah cukup lumayan. Aksi-aksi pressingnya yang cukup, aksi-aksi merebut bolanya yang cukup bagus, itu menyulitkan pemain Leeds juga. Nah, gol yang kedua ini sebelah kiri juga. Dari sebelah kiri lagi. Dan ini juga perjudian Ten Hag dengan memundurkan Weghorst ke nomor 10 di belakang striker. Ternyata Weghorst ketika ditaruh di belakang striker, dia punya kontribusi yang bagus. Dia menahan bola di situ. Dia bermain box to box. Nah, gol Garnacho itu assist dari Weghorst ketika dia main 1-2-3 dengan Luxor, kemudian ada Fred juga, kemudian Weghorst dioperkan ke depan. Garnacho yang memang punya speed, ngejar bola. Ayling nggak kuat ya. Habis betul. Akhirnya dengan keajaiban dari seorang Bocil Garnacho itu memang pemain-pemain yang cukup berbakat sekali. Akhirnya gol 2-0. Ketika skor 2-0, saya bilang selesai, kill the game. Melihat Maguire sebenarnya itu kalau dibilang buruk nggak buruk banget, Bang. Karena dia harus seperti itu ketika kesulitan ke depan, akhirnya terus bola dari Fred, dari Sabitzer ke Maguire. Itu yang ketika lihat statistik itu Maguire yang lebih banyak melakukan umpan loh, Bang. Iya, betul. Kalau saya melihat sebenarnya nggak jelek gitu loh. Cuma kadang-kadang dia tuh error. Iya. Gitu loh. Lah errornya itu kan membahayakan pertahanan. Itu yang bikin dia terus dicap jelek itu kan di situ. Gitu loh. Jadi kadang-kadang dia udah main bagus gitu. Tapi sekali kesalahan dan kesalahan itu fatal, otomatis dia dicap jelek. Sebenarnya kalau saya lihat Maguire juga lumayan, dia dengan tinggi badannya, kemudian dengan kemampuannya, headingnya, itu yang dibutuhkan pemain-pemain belakang di Liga Inggris. Kadang kan ketika Maguire tampil lumayan bagus, atau mungkin dia main dari line up pertama gitu, main starting line up, ketika masih posisi 0-0 dan dia membuat kesalahan dan ketinggalan, itu kadang-kadang MU memang mentalnya down ya, Bang. Pakai dia kapten gitu. Iya, kadang-kadang kan memang karena harusnya
itu permainan yang mudah jadi sulit ketika ada 1-2 pemain yang melakukan kesalahan. Human error. Gitu lah, iya. Oke, kita tinggalkan Manchester United dan juga Leeds yang berhasil menang 0-2. Tetap di nomor 3 ya? Tetap masih nomor 3. MU. Kita ke Manchester City, berhasil menang telak juga setelah kemarin Aston Villa kan? 3-1. Kemarin tuh game week 22 kan kalah ya, Bang? Apa? Game week 22. Siapa? City. Sama Tottenham kan sama kalah. Spurs kalah ya. Akhirnya terus membuktikan lagi menang 3-1. Ya City memang City. Iya, dengan pemain-pemainnya yang seperti itu ya memang dia calon kuat juara. Apalagi dengan Pep pelatihnya yang punya banyak sekali strategi, pengalaman yang cukup banyak besar. Mungkin Pep itu masalahnya cuma di lini belakang kali ya, Bang ya. Dia jarang clean sheet loh. Iya sih. Cuma sekarang Ruben Dias sudah mulai main. Iya. 3 pertandingan terakhir kan Tottenham dia kalah 1-0, terus 3-1. Aston Villa pun sempat mencetak gol. Iya. Tapi ya saya nonton di babak pertama. Itu nggak ada obatnya sudah. Memang. City. Nggak ada obatnya. Aston Villa itu dikurung. Itu gol itu tinggal nunggu kapan gol gitu aja. Tapi itu kan setelah Haaland ditabrak sama Martinez, kan akhirnya ditarik tuh. Katanya cedera gitu. Akhirnya terus kayak nggak mau nyetak gol lagi atau memang udahlah bertahan aja lah gitu, udah 3-0 gitu kan. Ya memang mungkin mereka menghemat tenaga. Karena di beberapa hari kemudian dia main lagi lawan Arsenal kan. Semalam ya? Ya semalam. Jadi yang penting mungkin dia menang dulu lah. Iya. Mengamankan skor 3-0 di babak pertama. Babak kedua dia main seperti biasa aja, tapi nggak terlalu ngoyo. Sampai akhirnya kegulan. Lewat Watkins ya. Watkins. Iya kan, Watkins lagi. Tapi setidaknya ya itu memang Manchester City. Manchester City seperti itu. Konsistensinya dengan pemain-pemainnya yang memang berkualitas, punya skill yang cukup bagus, tengahnya kreatif, banyak main kreatif di lini tengah, ya memang saya rasa di calon juara pas. Oke, itu pertandingan pertama di game week ini ya, City dengan Aston Villa yang menang 3-1. Betul. Sekarang kita ke derby Merseyside. Liverpool Everton. Ya, betul sekali. Akhirnya menang. Bang. Iya, akhirnya menang 2-0. Dan dua pemain yang baru didatangkan akhirnya membuahkan hasil yang positif. Iya, karena dari Nunes ngasis, Gakpo berhasil mencetak gol pertama di Liga Inggris. Ya. Meskipun golnya gampang itu. Ya, tap-in ya. Iya, tinggal gitu aja. dorong aja kan ke gawang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya yang penting kan dia sudah cetak gol. Seperti yang kita bahas kan, nggak mungkin kalau Liverpool Chelsea kita nggak tahu deh. Liverpool itu nggak mungkin kalau di sini terus, pasti akan naik. Karena sempat bilang gitu kita ya. Iya betul. Akhirnya menang 2-0, berhasil naik, tapi cuma seperingkat dan di nomor 9. Berhasil menggeser tim besar ya Bang, Chelsea. Chelsea sekarang nomor 10 ya. Masih nomor 10, karena kan memang nimbang 1-1 kan lawan West Ham ya, dari London itu. Dan semalam, Arsenal akhirnya tumbang di kandang. Di kandangnya? Iya. Melawan Manchester City dan akhirnya tergeser dari puncak klasemen dari bulan Agustus benar ya? Iya. Akhirnya tergeser di nomor 2 sekarang. Mungkin kata fansnya turun dulu. Tapi dia masih punya 1 pertandingan. Menyimpan. Turun dulu katanya. Gitu ya? Karena di puncak turun kan dingin Bang. Turun dulu beli mie katanya. Ntar naik lagi katanya gitu. Berhasil menang 3-1. Haaland yang sempat diragukan karena merah. Ternyata main. Full time ya? Ya full time. Full time ya. Dan mencetak gol juga. 1 gol. Gol terakhir. Ya, saya melihat. Ya sebenarnya Arsenal nggak jelek. Ya nggak jelek memang. Wong secara ball position aja cukup tinggi. Ya bukan cukup tinggi. Sebenarnya itu imbang. Cuma karena memang dia tertinggal akhirnya dia tetap menguasai bola kan di babak kedua. Tapi lihat lawan juga Bang City Bang gitu loh. Thomas Partey nggak ada. Yang kemarin kita sempat bahas ya. Betul. Jorginho kan penggantinya. Betul. Tapi ternyata belum ada efek. Jorginho bagus memang ketika dalam menyerang dia mengalirkan bola. Tetapi ketika bertahan
ini yang tidak didapatkan di Thomas Partey gitu loh. Jadi tahu sendirilah City, pemain-pemain tengahnya kan berkualitas. Banyak pemain kreatif di situ. Sangat beruntung City kayaknya. City kemarin dengan formasi si siapa namanya? Kevin De Bruyne di tengah, kemudian si Gundogan, ada Bernardo juga ya, ada kiri. Iya, Bernardo Silva. Kemudian di depan si ini siapa namanya? Haaland, Grealish. Sama si Mahrez kan? Betul. Iya. Jadi itu pemain-pemain tengah yang cukup punya kreativitas yang sangat tinggi gitu loh. Sehingga kelihatan sekali semalam itu Arsenal kalah di tengahnya. Iya. Kalah di tengahnya. Dan sebenarnya dia sudah si Arteta di babak pertama itu mampu mengimbangi. Kalau saya lihat mampu mengimbangi strategi dari Pep Guardiola. Tapi Arteta itu kan mantan anak buahnya Pep. Muridnya Pep. Di babak kedua, ilmu dari Pep itu mungkin ada yang belum diturunkan ke Arteta. Rahasia. Gitu. Iya. Ilmu rahasia. Jadi ilmu strateginya Pep itu ada yang nggak diberikan ke Arteta dan itu kelihatan di babak kedua. Betul. Gitu loh. Jadi Arsenal nggak bisa ngimbangi, apalagi di lini tengahnya. Karena City meskipun ball posisinya lebih sedikit daripada Arsenal, betul. Karena dia cukup efektif. City tahu lawan Arsenal itu yang penting ngalirkan bola dengan cepat ke depan. Betul. Jadi merebut bola ya. Tidak terlalu sering membawa bola. Oh benar. Iya. Jadi aliran bolanya lebih cepat. Dan sangat kelihatan sekali di golnya yang ketiga, permainan tiki-taka. Itu nggak bisa Barcelona. Ngerebut bola kan? Dia langsung cepat loh Bang. Iya, ngerebut bola cepat. Nggak banyak mikir. Itu kalau pemain-pemain nggak punya kreativitas ya nggak bisa. Betul. Seperti itu. Kalau mungkin 1-2 sentuhan langsung. Dan Haaland udah siap di tengah. Iya. Dan nggak tahu juga Bruyne juga masih speednya juga masih kencang ya Bang? Kencang. Bruyne itu. Iya. Jadi pemain City memang kalau saya lihat memang susah dihentikan ketika mereka dalam top form semua. Oke. Iya. 3-1 dan akhirnya Manchester City berhasil menggeser posisi dari Arsenal ya Bang? Iya. Untuk sementara. Satu lagi semalam Martinelli masih dipasang. Ini iya. Arteta kenapa? Saya nggak ngerti. Padahal Trossard dia sudah punya Trossard. Martinelli itu 4-5 pertandingan terakhir itu nggak pernah main bagus. Iya. Tapi masih dipertahankan terus di line up. Mestinya cobalah diganti Trossard. Nah, gitu. Iya. Karena Trossard juga mampu mempunyai penguasaan bola yang bagus, dia bisa membawa bola juga. Dia juga cukup cepat dalam ngalirin bola ke depan. Iya. Jadi harusnya Arteta juga bisa ngerti pemain-pemain yang memang nggak bermain bagus, mestinya diganti. Kayak Saliba juga. Saliba itu udah beberapa kali blunder. Ya, Gabriel itu juga. Iya, Gabriel itu sering loh blunder sebenarnya. Kemarin di kanan si siapa namanya? Ben White diganti sama Tomiyasu. Iya. Itu sudah bagus. Cuma kemarin Tomiyasu ya karena lawannya City ya kan. Iya. Eksploitasi dari Jack Grealish di sisi kanan Arsenal kan cukup main menguras itu. Gol pertama kan sebenarnya sudah bisa mengimbangi. Iya, sudah bisa mengimbangi. Ya? Tapi golnya Grealish itu kan juga kesalahan Tomiyasu sebenarnya. Betul. Kenapa dia nggak jaga Grealish? Dia malah fokus ke ini. Siapa namanya? Gundogan. Ya, betul. Baru dari Haaland, Gundogan cuma didik aja, nggak ngerti. Grealish kosong. Kenapa enggak kan nggak tahu. Grealish kosong, ya sudah. Grealish ada hadapan sama kiper sama si Ramsdale. Apalagi dengan visinya Grealish seperti itu, finishnya yang cukup lumayan, ya udah habis Arsenal. Berarti belum pernah mengalahkan Pep ya ini Arteta ya, belum bisa ya? Belum ya. Nah, saya cek 5 kali pertandingan belum bisa mengalahkan. Belum pernah menang dia. Belum pernah menang mengalahkan gurunya. Belum. Nanti mungkin ada waktunya kali Bang ya. Oke, sekali lagi selamat buat Manchester City yang berhasil
naik ke posisi 1 karena berhasil mengalahkan Arsenal semalam. Tapi Arsenal juga di bulan Februari ini ada 2 pertandingan away. Itu Leicester sama satu lagi aku lupa. Away semua. Kita nggak tahu apakah benar-benar kehabisan bensin atau mungkin nanti di away dia bisa meraih poin penuh. Tapi kalau dia memang habis ya siap-siap disalib Manchester United ya. Kita doakan saja. Sepertinya orang di balik layar itu sangat setuju ya. Oke. Kita sudah dulu ya Bang ya. Karena habis ini kita nonton bola yang sangat bagus sekali, kita akan bahas. Tapi nanti dulu, kita harus berpisah dulu di episode karena ini adalah preview Game Week 23 Liga Inggris. Sekali lagi selamat buat Manchester City. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, share, kasih tahu teman-temannya. Ada channel yang pastinya berbobot. Berbobot lah. Silakan di subscribe ya. Jadi pamit. Bangsat juga pamit. Terima kasih. Salam fans layar kaca. Bye-bye. Bye.